Sekarang beberapa universitas di Indonesia memberikan beasiswa full, tapi syaratnya harus penghafal Al-Quran. Di antaranya yang pernah saya tengok, saya dengar, saya kunjungi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Fakultas kedokteran mahal, tapi di sana rektor sendiri yang ngomong dengan saya, di sini Pak Ustadz, justru yang di fakultas kedokteran itu anak-anak yang hafal Quran. Loh, kok bisa anak hafal Quran masuk fakultas kedokteran Pak Rektor? Karena anak penghafal Quran di fakultas kedokteran diberikan beasiswa full. Jadi kalian nanti akan jadi dokter, akan jadi dokter spesialis. Saya doakan semua nih kalau bisanya, tapi janganlah semua, sebagian besarnya jadi dokter insyaallah. Amin. Kenapa Ustadz ingin kami jadi dokter? Supaya kalau menceritakan tentang ayat janin tadi orang percaya. Kalau Abdul Somad yang cerita, tahiyan tidak. Aku sebetulnya tak yakin kali sama Ustadz. Kenapa kau ngangguk? Takut aku masuk neraka. Itu ya kan aja. Telepon LCMA, lagi cemas menghadapi pengaduan ke Mabes. Coba kalau yang bicara ayat tadi. Berikut ini mari kita dengarkan penjelasan ayat tentang kandungan yang akan disampaikan oleh dokter spesialis. Tapi di samping dokter dia juga hafal Al-Quran. Apa tak tengah semua jamaah? Lalat pun masuk. Faham orang. Itu cita-cita kita. Ada dokter hebat, tak pernah baca Quran. Ada orang hafal Quran, tapi tak tahu ilmu kedokteran. Maka sekarang mau di-matchingkan antara kedua. Dia hafal Quran, dia ngerti Quran, dia paham Quran, tapi dia juga akan menjadi dokter-dokter yang menjelaskan mukjizat-mukjizat Al-Quran. Maka bertambahlah orang ingin masuk Islam karena hebatnya anak-anak umat Islam yang hafal Quran. Amin ya rabbal alamin. Itu keinginan saya adik-adikku nanti di masa akan depan, anak-anakku. Dan saya ingin kalian ini jadi dokter. Kenapa begitu? Karena dokter yang paling banyak duitnya. Dokter itu senternya kecil aja. Kecil aja senter. Suruhnya buka mulut. Pasien buka mulutnya. 7 juta. Suruh buka telinga. Tengok telinga kanan, 2,5 juta. Tengok kiri, 2,5 juta. Pegang-pegangnya aja sedikit, 10 juta. Makanya nanti yang paling banyak masuk surga itu dokter. Amin. Tapi yang banyak masuk neraka dokter juga. Dokter yang pelit, dokter yang bohong, dokter yang penipu, yang sebetulnya tak perlu dioperasi. Wah, ini mesti dioperasi. Itu neraka jahanam tempatnya. Tapi kalau dia hafal Quran tak mungkin dia nipu, ya kan? Bahkan nanti setengah gajinya itu. Ini kalau jadi penghafal Quran dari dokter mereka, setengah gajiku ini akan kupakai untuk jihad fisabilillah, menolong anak yatim, fakir miskin, menyekolahkan anak tak mampu. Semakin banyak. Kalau di sini dulu kalian belajar sekolah tahfiz Quran amanah, kita bermimpi akan ada setelah tamat kalian nanti ini masing-masing punya amanah 1, amanah 2, amanah 3, amanah 4, amanah 5, amanah 6. Satu merantau ke Papua, dibukanya satu di Jayapura. Yang satu merantau ke Sulawesi Utara, dibuka jadi Manado. Yang satu merantau lagi ke Nias, dibukanya amanah 3, amanah 4. Maka 1000 pesantren tahfiz amanah sedunia akan berawal dari amanah 1 ini insyaallah. Amin. Itu ke depan. Nanti tepuk tangan aja. Semua harus berawal dari mimpi.
Orang tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan kalau dia takut bermimpi. Jangankan bercita-cita, mimpi aja takut. Kan parah itu. Oleh sebab itu anak-anakku, saya tak ingin kalian menjadi tukang jual mimpi. Saya tak mau kalian menjadi pemimpi, tapi saya ingin kalian adalah orang yang punya cita-cita tinggi. Apa cita-cita kau nak? PNS. Pendek kali cita-citamu. PNS. Golongan 3D, gaji PNS 2,5 juta. Masuk pagi jam 8, pulang sore jam 4. Gimana kau mau buat sekolah? Gimana kau mau buat sekolah tahfiz? Maka cita-cita kalian jadi dokter spesialis yang duitnya banyak, pakai senter kecil tadi. Tukang itu pakai martel busi, berkeringat memukul, melompang. Gaji tukang satu hari 70.000. Dokter martelnya kecil aja. Yalah, pukulnya lutut. 15 juta. Coba sikunya Pak. Sekarang ku tanya, kalian mau jadi ustaz apa jadi dokter? Alah, malu-malu kalian bilang. Kalian jadi dokter, tapi kalau ceramah melebihi ustaz. Kalian dokter, tapi dalam kepala kalian sebelah kiri tentang masalah medis, sebelah kanan tentang masalah Al-Quran. Siapa imam tarawih kita tadi yang mantap betul suaranya, hafal Quran? Itu Bapak SPOT. Apa itu? Spesialis ortopedi tulang belakang. Masya Allah. Kenal Ustaz Somad sama dokter yang hafal Quran yang hebat suara. Mana gambarnya ini? Murid saya. Dari mana pula Ustaz punya murid hafal Quran? Saya pernah ceramah di pesantren dia dulu sekali. Siapa yang tak bangga? Bangga Abdul Somad. Sekarang umur kalian paling 10, 11, 12. Abdul Somad sudah 24. Lahir 1977. Sekarang 2019. Jadi berapa itu? 42. Kenapa kalian bilang 24? Umur saya tinggal 24, umur saya 42 tahun. Ikut Nabi Muhammad meninggal 63. Masa saya ini tak lama lagi, cuman 21 tahun saja. Itu pun kalau sampai. Tapi kalian umur 12, 13 masih ada 50 tahun lagi akan mengisi Medan, mengisi Sungai Mencirim. Sungai Mencirim kan? Itu nampakku tadi itu tulis C Mencirim. Artinya kalian yang akan menjadi pemimpin dunia ini. Aku tak mau jadi dokter Pak Ustadz, asal menampak darah berkunang-kunang biji mataku. Terserah, mau jadi gubernur Sumatera Utara kalian bisa. Saya mau jadi pilot Pak Ustadz, mantap. Kalau sampailah pilotnya hafal Quran, pastilah lagu-lagu itu, tak lagu-lagu barat lagi. Kadang kita naik pesawat, lagunya lagu barat. What can I do? What can I do? Apa ada orang? Bukannya paham, yang di pesawat itu pun uak-uak. Tapi begitu kita naik pesawat, terdengar lantunan ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran. Thank you. Para all of our passenger, semua penumpang, pilot kita hari ini adalah penghafal Quran, alumni dari Pondok Pesantren Amanah. Siapa yang tak bangga? Amin. Tapi saya tak maksa kalian jadi pilot, karena ada juga orang yang tak tahan naik ke atas. Jangankan naik pesawat, naik lantai 2 aja pucat. Kita lanjutkan yang ke 5. Ayat Quran
Kalau dibacakan ke air, ternyata air ini hidup. Yang meneliti orang Jepang. Setelah diteliti air yang dibacakan ayat Quran, ternyata muncul molekul-molekul cahaya yang indah, yang luar biasa. Ternyata ada efek bacaan ayat masuk. Beda dengan mantra bim salabim abrakadabra, boyah tempoyak, buyah entah mau apa. Tak ada efeknya. Tapi ketika dibacakan ayat Al-Quran, maka terjadi perubahan. Itulah yang kita kenal dengan ayat-ayat ruqyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah ditiupkan baru diminum. Gimana rasanya Pak Ustadz? Sedap. Masya Allah, ada anggur, ada buah naga, ada buah kiwi. Buah kiwi, kalian pikir murah ini? Oh, tengok supermarket, mahal. Buah kiwi ini kalau diletakkan di ruang tamu, dimakan sama tamu, menangis yang punya rumah. Beginilah hebatnya Pondok Tahfiz Al-Quran memuliakan tamu Ustadz Abdul Somad. Cuman salahnya plastiknya pula tak dibuka. Canda aja. Saya tak pernah ceramah sambil makan. Ini maksudnya nanti sudah ceramah. Biar ditengok orang tuh nanti di YouTube ditengoknya. Kan ini masuk, kan masuk tuh. Nah, kalian nampak kan ini kan? Nampak kan lah. Biar tahu orang-orang lain itu. Begitu orang Medan itu kalau ngundang Ustadz, semua ada di meja. Nampak semua. Tengok, oh gitu caranya. Nanti dibuat orang itu pula tempat lain. Mantap pesantren amanah. Ada efek bacaan terhadap makanan dan minuman. Hadisnya sahih. Datanglah orang menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ada orang gila di kampung. Kubacakan Al-Fatihah, kutahan air liurku. Gimana cara membaca Al-Fatihah menahan air liur? Dalam hati dibacanya banyak-banyak, dikumpulkannya, sesudah itu diludahkannya ke muka orang gila. Sehat. Sehat orang gila itu. Lalu kemudian keluarga orang gila itu mau membalas, dikasihnya kambing. Sebagai hadiahnya kasihnya kambing. Kata dia ke Nabi, halal tak kambing ini? Kata Nabi, halal. Itulah efek bacaan. Begitu juga kalau ada orang kerasukan jin, kerasukan setan, masuk hantu belau, begu ganjang. Oh, merah matanya. Kalian bacakanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tahu. Kalian bacakan. Ustadz pernah mencoba, pernah saya baca. Pas saya sedang lewat, ada anak gadis kerasukan setan. Wah, tanya. Dipanggil orang itu saya. Ustaz, tolong ruqyah ini. Saya tak pernah meruqyah. Tak pernah saya belajar ruqyah. Tapi kan tak mungkin kita bilang tak tahu kan. Malulah kita ustaz viral. Tak mungkin kita bilang, aku tak bisa. Mungkin. Akhirnya saya bacakanlah ayat-ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa. Telinga sebelah kanan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Sehat dia. Entah jin itu terkejut. Entah, tapi sesudah itu saya takut. Sesudah itu kalau ada orang mau minta ruqyah, langsung saya kasih, tolong hubungi Ustadz Musdar Bustamam LC. Orang Medan, jenggotnya panjang. Menengok jenggotnya aja lari hantu-hantu. Namanya Ustadz Musdar Bustamam.
pakar ruqyah, namanya Matair, Majelis Talaki Ilmu Ruqyah, mengusir hantu setan jembalang tanah. Nah, ini yang kelima. Jadi ibu-ibu, kalau kalian takut anak gadis kalian diganggu hantu, diganggu setan, susah kalian pergi ke tempat ruqyah. Tapi kalau menantu kalian calon penghafal Quran, Masya Allah. Saya cerita ke ibu tuh bukan ke kalian. Baru kelas 1 dah. Baru Al-Baqarah 3 halaman dah.